Pak Jokowi ini loh, apa anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden, punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Ini banyak anak-anak yang apa jadi tukang ojek, gojek itu mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana. Mereka pendidikan S1 Pak. Coba aja pikiran bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun Pak, turun sebelum digantung sama rakyat. Ratusan jenderal gerah, mereka pun meminta Prabowo segera berhentikan Gibran karena hanya buang-buang anggaran. Di negeri para elit yang konstitusinya bisa ditekuk seperti sendok di tangan pesulap, lahirlah sebuah kisah yang begitu menggelitik akal sehat, yaitu kisah tentang seorang pemuda yang lebih dulu viral karena asam sulfat. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak. Karena tersandung polemik Fufafa yang juga lolos menjadi cawapres Prabowo karena karpet merah sang paman. Siapa lagi kalau bukan Gibran Raka Buming Raka, sang putra mahkota dari tahta demokrasi yang semakin mirip monarki. Di usianya yang sebenarnya belum cukup umur, lalu disetujui dan mendapatkan diskon Mahkamah Konstitusi, pun saat ini tiba-tiba melesat, bukan sebagai kontestan Master Chief, tapi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi yang ternyata punya ikatan keluarga lebih erat dari benang merah pun mengubah aturan. Pasal usia diubah, yang semula 40 tahun ke atas kini bisa diikuti oleh yang pernah menjadi kepala daerah. Di sini seolah negara mengatur semua ini dengan kalkulasi yang lebih rapi dari strategi permainan catur Grandmaster berkat Anwar Usman yang juga merupakan ketua MK sekaligus adik ipar presiden. Gibran pun melangkah tanpa sandungan, tanpa aral, bahkan batu kerikil di jalanan. Lalu publik pun mulai mengerutkan dahi, sementara langit-langit konstitusi menangis secara diam-diam. Gibran, putra sulung sang Presiden Jokowi, yang saat ini turun panggung, tapi tak pernah sama sekali benar-benar pergi dari sorotan, tiba-tiba pun meloncat ke kursi orang nomor 2 di negeri ini. Hal ini terjadi karena setelah Mahkamah Konstitusi mengubah takdir dan ipar presiden sendiri telah membacakan putusannya. Kebetulan atau sengaja diatur agar sejarah bisa ikut dibumbui dengan rasa keluarga. Dan waktu pun berlalu, tak terasa sudah hampir 1 tahun perjalanan Gibran ini yang dikenal selalu takut menghadapi diskusi bersama mahasiswa ini telah mendampingi Prabowo, yaitu sebagai kepala negara. Namun sayangnya, di sini publik pun menilai tak ada satupun prestasi yang membanggakan yang bisa disulam oleh Gibran. Beragam kontroversi malah yang timbul ke permukaan, mulai dari diduga orang di balik akun Fufafa, asam sulfat, dan lain sebagainya. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai ini yang ditunggu-tunggu. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang CEO-nya CEO ayam? Ini tadi kalau saya dengar, ketiga CEO itu adalah CEO yang paling beruntung tahun. Benar? Semua sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Bahwa orang pekerjaan sekarang itu harus digapai karena gayanya pengenalan anggaran. Apa selalu terbaik dari sini? Jadi pengusaha. Ya. Masih ngomong nama kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usaha. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Gak usah ikut orang.
Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas sekian sukses untuk generasi muda di masa depan. Pertanyaannya general soal pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan belajar. Nah, sama nurut sama Pak Kiai dah, dua itu cukup ya. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Walaupun banyak blunder yang selalu ditebar oleh Gibran, aplaus dan tepuk tangan digital pun tak pernah lekang dari para pendukungnya. Para pendukung fanatiknya pun bilang Gibran adalah manusia tercerdas di bumi, dan mereka pun siap mencalonkannya di 2029. Tapi di balik tawa dan tepuk tangan digital, ada juga ribuan bahkan jutaan rakyat yang saat ini menganggap Gibran sama sekali tidak punya kemampuan ataupun kapasitas yang bisa dibanggakan dengan jabatannya sebagai seorang wakil presiden. Desakan demi desakan publik yang meminta Prabowo untuk segera melengsarkan Gibran pun makin hari makin nyaring terdengar. Mulai dari aksi-aksi demo mahasiswa dan buruh, komen-komen di media sosial, hingga forum-forum kebangsaan yang memang sengaja diadakan. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Dan baru-baru ini, desakan ini pun bukan lagi dari para mahasiswa, bukan dari para buruh, tapi dari para purnawirawan. Mereka yang dulu menjaga batas, kini justru menjaga akal sehat bangsa. Bayangkan, lebih dari 300 jenderal, laksamana dan marsekal dari berbagai matra militer saat ini pun telah menandatangani sebuah dokumen. Tapi ini bukan sembarang dokumen, melainkan 8 tuntutan politik yang sangat menggigit. Di antara tuntutan tersebut, ada salah satu yang terdengar begitu sangat nyaring, yaitu segera copot wakil presiden Gibran. Para purnawirawan ini kemudian bicara, mereka meminta Gibran diganti, bukan dengan amarah, tapi dengan tanda tangan, bukan dengan demo, tapi dengan dokumen. Dan tak hanya itu, mereka juga minta reshuffle para menteri yang masih terikat kepentingan mantan Presiden Jokowi. Siapa yang dimaksud? Kita semua sudah dewasa, kita tahu kemana arah angin bertiup. Dan tak cukup hanya itu, mereka pun juga menolak pembangunan IKN, sebuah proyek raksasa yang katanya masa depan, tapi malah mengubur hutan. Mereka pun mendesak untuk segera memulangkan TKA ilegal, awasi tambangnya rakus, dan minta Polri untuk kembali ke pangkuan Kemendagri. Sebuah seruan yang terdengar seperti peta jalan menuju reformasi jilid 2. Dan kini pun kita mulai bertanya, apakah Prabowo akan mendengarkan para jenderal lamanya, atau justru memilih tetap berlayar bersama kopilot muda yang naik kokpit lewat pintu belakang hukum? Dan para purnawirawan ini tentu bukan anak kemarin sore. Mereka tahu aroma intrik kekuasaan. Mereka tahu kapan rakyat sedang ditidurkan dengan narasi-narasi manis dan baju anime. Mereka ini mungkin saja adalah suara nurani yang tersisa di tengah panggung politik yang semakin mirip drama Korea. Namun, di sini kita sebagai rakyat jelata, kita tetap harus cermat. Jangan buru-buru percaya pada yang paling keras berteriak, tapi juga jangan diam ketika logika diinjak-injak. Ini bukan soal membenci, tapi soal mengingatkan. Bukan soal menolak generasi muda, tapi soal menghormati proses dan etika. Karena jika kursi kekuasaan bisa diatur sesuka hati, maka yang kadang dikhianati bukan hanya konstitusi, tapi juga nurani. Jadi pertanyaannya saat ini bukan lagi kenapa Gibran bisa jadi wapres, tapi apa yang sedang dipersiapkan Prabowo Gibran saat ini. Dan ketika ratusan jenderal mulai angkat bicara, karena bila sampai salah langkah, bisa jadi siapa tahu badai besar tak lama lagi akan tiba. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.